Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Segala kejahatan pada akhirnya akan terbongkar. Bantu kami untuk tidak menyembunyikan kejahatan dan maksud-maksud jahat kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan kepada kami, menceritakan kepada kami perbuatan-perbuatan jahat yang telah kami lakukan di masa lalu. Bantu kami untuk jujur apa adanya denganmu. Terpujilah namamu King dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasihi dalam Kristus, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang kita sembunyikan, motivasi, keinginan, niat jahat pada waktunya akan terbongkar semuanya. Dan itu terjadi pada Daud. Daud yang berbuat jahat dengan mengambil istri seorang panglimanya, bahkan membunuh panglima itu, Uria. Istri itu bernama Batseba. Dia berselingkuh dengan Batseba. Meskipun Daud sudah punya banyak istri, tetapi dia berdosa di mata Allah. Dia telah berbuat baik, tetapi dia berdosa. Dan tak seorang pun yang dapat mengerti, memahami rencana ketersembunyian dan motivasi jahat si Daud. Tapi Tuhan tidak pernah tidak mengerti problem kita atau niat-niat jahat kita. Maka Allah mengutus Nathan untuk mengingatkan Daud akan perbuatan jahatnya itu. Dan akhirnya kita tahu Nathan mengatakan bahwa Daud telah berbuat jahat di mata Allah dan dia dihukum. Akhirnya meskipun dia tidak dihukum, tapi keturunannya akan dihukum. Nah, Daud bertobat dengan berpuasa, bermati raka, dan anak yang dikandung oleh Batseba itu kemudian mati. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya katakan? Bahwa di saat sekarang ini kita setelah melihat ya apa yang tersembunyi dalam presiden kita ini, tapi semuanya dibongkar. Ya, kotoran-kotoran dan niat-niat jahat dibongkar, niat-niat busuknya dibongkar. Meskipun dengan secara tersembunyi, setelah puluhan tahun, beberapa tahun disembunyikan, ternyata dia punya niat-niat yang tidak jujur, tidak tulus. Dan pelan-pelan Tuhan membongkar itu. Misalnya dengan banyak pengkritik-pengkritik. Nabi-nabi di zaman ini seperti, maaf kalau saya katakan, dulu saya tidak suka dengan Rocky Gerung. Tetapi ternyata dia seorang dalam tanda petik, seorang nabi yang membongkar niat-niat busuk para politikus ulung. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Secara gampangan, apa yang disembunyikan, yang kita sembunyikan, niat-niat jahat yang tersembunyikan akan dibongkar. Bahkan dalam tanda petik Tuhan akan menunjukkan kepada kita titik-titik di mana kita telah berdosa dan kita terpesona. Tetapi problemnya, apakah kita mau bertobat seperti dengan Daud yang dikritik, dikatakan, dibongkar oleh Nathan. Tuhan membongkar karena Tuhan sayang kepada Daud, karena dia seorang yang sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, tapi dia juga berdosa. Maka lahirlah, kalau kita lihat Mazmur 51, Tuhan Allah kami, kasihanlah kami orang berdosa. Itu Mazmur 51, Mazmur yang indah, Mazmur pertobatan. Maukah Anda dan saya bertobat? Dan ini bukan yang gampang. Tuhan seringkali membuka tabir dosa-dosa kita masing-masing. Tuhan menunjukkan kepada kita dosa-dosa di masa lalu kita yang berakibat pada apa yang kita lakukan sekarang, bahkan pada keturunan. Maka apa yang terjadi pada Daud? Tuhan tidak menghukum Daud karena Daud bertobat, karena Daud berpuasa, bermati raka. Dia mengaku salah. Aku telah bersalah terhadap surga dan terhadap Bapa. Katakanlah seperti itu. Lalu Tuhan tidak menghukumnya, tetapi keturunannya, Salomo, yang kemudian juga anak Daud dari Batseba itu, yang punya kemudian dengan istrinya yang banyak segala macam, lalu dia mulailah berdosa. Setelah itulah pecah ya kerajaan Israel, pecah yang dibangun oleh Daud itu menjadi dua kerajaan dan akhirnya berantakan. Jangan lupa saudaraku, setiap dosa akan berakibat bukan hanya kepada saya, kepada kita, tapi kepada anak cucu kita. Perhatikan itu dengan baik. Ya,
berakibat kepada anak cucu kita. Apa yang kita taburkan itu berakibat hancuran kepada anak cucu kita. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang zaman sekarang, oleh kita semua katakanlah. Maka ketika kita tidak memperhatikan etika, ya, etika itu lebih daripada hukum, mengatasi itu. Dan yang menghukum etika itu yang menghukum siapa? Orang lain, masyarakat. Yang menghukum siapa? Alam semesta. Yang menghukum siapa? Langit. Yang menghukum siapa? Allah. Ya. Jadi ketika orang tidak dapat melihat, ya, atau disembunyikan, maka yang menghukum di atas, ya, semesta alam akan menghukumnya. Dan itu bisa kita lihat, ya. Kita bisa lihat Soeharto, ya, dengan kekuasaan yang luar biasa. Kita lihat berantakan semua anaknya karena, ya, tindakan-tindakannya yang otoriter dan bahkan membunuh banyak orang. Kita lihat rekam jejak dari para paslon-paslon kita. Kita bisa lihat. Jadi ketika orang tidak memperhatikan etika, saudara, nanti itu akan dihukum oleh alam, dihukum oleh masyarakat, dihukum oleh bahkan boleh dikatakan oleh langit, oleh surga. Perhatikan itu. Kita akan melihat apa yang akan terjadi dengan pemilihan bangsa kita ini dengan carut marutnya politik. Itu yang pertama. Yang kedua, luar biasa, Tuhan mengendalikan alam semesta, alam tsunami, badai besar dihentikan oleh Yesus hanya dengan satu kata, diam, tenanglah. Saudara, kita punya Tuhan yang mendengarkan kita, punya Tuhan yang mengalahkan segala alam semesta, segala kuasa manapun. Maka mari kita bersandar kepada Tuhan. Kalau kita melihat carut marut politik kita ini, kita menjadi bingung, menjadi apa? Percayalah, dengarkan Tuhan. Dia akan menenangkan alam semesta ini, segala kekuasaan kegelapan apapun. Semoga Anda dan kita semua tidak pernah ketika mengalami keputusasaan dalam doa seolah-olah Tuhan tidur. Saya telah berjuang, saya telah berusaha, kita telah berusaha, dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak punya iman. Padahal kita telah berdoa. Nah, disinilah kesempatan kita untuk melihat gradasi iman kita. Iman kita hanya di mulut, iman kita hanya di kepala, atau iman kita hanya di hati, atau iman kita yang yakin dalam situasi apapun Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dan menenangkan badai itu karena kita menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua untuk tetap tabah dan tidak merahasiakan hidup batin kita, niat jahat kita. Kita jujur di hadapan Allah, kita tersungkur di depan Allah. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.